Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang turunan tingkat tinggi ya. Oke, nah tapi untuk kali ini kita akan berfokus ke aljabar ya, aljabar saja. Oke, nah seperti apa gambarannya? Misalkan di sini kita punya apa ya, aturan. Misalkan ada suatu fungsi x pangkat n. Nah ini berdasarkan aturan f(x), kalau ditanya f(x) itu artinya adalah turunan pertama dari fungsi x. Maka ini menurunkannya bagaimana? N pangkatnya x pangkat n berkurang 1 untuk pangkatnya. Begitu ya. Nah, untuk lebih paham maka kita langsung aja ke contohnya ya. Di contoh yang pertama ditanya apa? Diketahui suatu fungsi x-nya adalah 5x pangkat 3 plus 7x kuadrat min 5x ya. Ini kan bentuknya adalah penjumlahan pengurangan begitu. Nah, pertanyaannya ada 4. Yang pertama atau yang A itu kalian ditanyakan f aksen x. Itu artinya apa? Turunan pertama dari fungsi x. Kalau yang B itu kan f double aksen x. Artinya apa? Turunan keduanya. Kedua gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba jawab dulu yang A dulu. Turunan pertama f aksen x, turunan pertama ya. Nah, menurunkannya gimana? Karena ini bentuknya penjumlahan, pengurangan, maka kita perhatikan satu persatu. Kita mulai dulu dari 5x pangkat 3. Ini caranya gimana? Kita tulis dulu 5x nya, kita tulis dulu. Nah, sekarang habis itu kita perhatikan pangkatnya. Pangkatnya kan 3 ya. Pangkat ini kita turunkan ke bawah di sini, di depan sini dikali dengan siapa? 3 gitu ya. Nah, pangkat yang ada di sini awalnya kan 3 di sini, maka dia berkurang 1 atau dikurang dengan 1 gitu ya prosesnya. Nah, sekarang plus berapa? 7x kuadrat. Kita perhatikan ini, kita tulis siapa? 7x kita tulis dulu. Nah, pangkatnya tadi tinggal pangkat 2 ya. 2 kita turunkan ke bawah, taruh di depan misalkan 2 kali 2 gitu ya. Ini artinya titik itu kali ya. Terus pangkatnya berapa? 2 dikurang 1. Oke. Nah, dikurang dengan, nah sekarang dikurang berapa? Di sini ada 5x. X-nya itu artinya kan pangkat 1 ya. Kalau Anda 5x aja, hasil turunannya berapa? Maka di sini hasilnya adalah 5. X-nya jadi muncul, artinya dia kali 1 ya. Oke, nah sekarang kita hitung. Maka sama dengan berapa? 3 kali 5 berapa? 15. X pangkat berapa? 3 min 1, 2 plus 2 kali 7, 14. X pangkat 1. Satunya nggak usah ditulis ya, jadi X aja. Min 5. Nah, ini adalah hasil turunan pertamanya. Nah, sekarang yang B. Yang B ditanya apa? F double aksen X. Nah, karena yang ditanya adalah F double aksen X, berarti apa? Turunan kedua gitu ya. Nah, kalau turunan kedua, maka kita perhatikan di hasil yang turunan pertama. Di turunan pertama kan hasilnya ini kan. Nah, karena turunan pertama hasilnya ini, kita turunkan dari sini gitu ya. Cara menurunkannya gimana? Cara menurunkannya sama kayak tadi. Maka kita tulis dulu 15x gitu ya. Pangkat 2-nya itu kan turun ke bawah ya, dikali dengan 2 di depan. Maka pangkatnya jadi berapa? 2 min 1 plus 14x. Ingat ini x-nya pangkat 1, maka hasil turunannya berapa? Jadi 14 gitu ya. Min berapa? 5. 5 ini kan nggak ada x-nya. Ya artinya ini konstanta. Nah, kalau 5 berdiri sendiri, 1, 2, 3, 4, 5 itu konstanta ya. Nah, itu turunannya berapa? 0. Nah, ini kita proses. Berarti hasilnya berapa? Kita hitung. 2 kali 15 berapa? 30. X pangkat berapa? Pangkat 1 kita cukup tulis x aja. Plus berapa? 14. Nah, ini hasil turunan kedua. Gitu ya. A dan B sudah terjawab. Oke, A dan B sudah terjawab. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah ditanya apa? F aksen 1. Apa ini maksudnya? Masih turunan pertama, tapi yang ditanyakan adalah F aksen 1. Ini maksudnya apa? Nah, kita perhatikan dari hasil turunan pertama tadi berapa? Kan ini ya, turunan pertamanya kan 15x kuadrat plus 14x min 5. Nah, kalau ditanya F aksen 1, artinya apa berarti? Kita ganti setiap unsur X-nya dengan siapa? Dengan 1 gitu. Maka artinya untuk menjawab yang C gimana? Yang C saya tulis di atas dulu ya. Yang C itu berarti apa? F aksen 1-nya berapa? Berarti kita ambil dari ini ya. Dari
hasil F, kita lihatnya dari F aksen X. F aksen X tadi kan 15x kuadrat plus 14x min 5. Kita ambil itu. Artinya apa? X-nya disubstitusi dengan siapa? 1. Berarti gimana? 15 dikali berapa? 1 kuadrat ditambah 14 dikali 1. Kan X-nya diganti 1 ya, min 5. Jadinya hasilnya berapa? 15 plus 14 min 5. 29 min 5. Berarti berapa? 24. Nah, ini adalah hasil dari F aksen 1. Gitu ya. Nah, sekarang yang D. Yang D itu kan yang ditanyakan apa? F double aksen 2 siapa? Padahal tadi kita punya F double aksen X berapa? Saya ambil dari sini ya. Dari hasilnya ini ya, F double aksen X tadi kan hasilnya ini 30x plus 14, saya tulis lagi di sini 30x plus 14. Maka F double aksen 2 nya berapa? Berarti mengganti X nya dengan berapa? 2. X nya diganti dengan apa? 2. Berarti 30 kali 2 plus 14. Maka hasilnya berapa? 60 plus 14 berarti berapa? 74. Nah, ini adalah yang D. Berarti poin D sudah terjawab. A, B, C, D sudah terjawab. Begitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua kita diketahui fx sama dengan akar. Di sini akar-akaran ya. Di sini ada akar, maka 3 dari x ya, plus 2x min 3. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan F aksen X. Itu artinya apa? Turunan pertama. Nah, untuk menurunkan ini kan bentuknya akar ya. Akar. Kalau kalian masih ingat dulu waktu di apa namanya? Kalau bentuk akar itu, kalau mau dijadikan dalam pangkat gimana? Akar, ingat ya, ingat kembali kalau bentuknya akar ingin dijadikan dalam bentuk pangkat gimana? Ini kan yang dalam ini X pangkat berapa sih? Dalamnya kan X pangkat 1 ya. Dalam ini kan X pangkat 1. Kalau ingin menjadikan akar dalam bentuk pangkat berarti X pangkat berapa? Ini kan dalamnya pangkat 1 gini ya. Pangkat, maka yang dalam dulu 1 per berapa? Per 3 yang luar ini. Gitu ya. Kalau ada bentuk akar kita mau jadikan pangkat maka jadikan seperti itu. Misalkan ada diketahui x kuadrat di sini. Akar pangkat berapa? 3 dari x kuadrat. Maka cara menjadikan pangkat gimana berarti? X yang dalam di sini dulu kita tulis 2 per berapa? 3. Gitu ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan ada akar x itu sesuai yang di soal x. Nah, dalam ini kan pangkatnya 1, kalau nggak dituliskan berarti pangkatnya 1. Ini kita ubah berarti menjadi x pangkat 1 per berapa? 3. Gitu ya cara menulisnya. Oke, plus ini saya tulis dulu, belum fx-nya saya tulis lagi ya. Plus 2x min 3. Nah, yang ditanyakan apa? F aksen x-nya, turunan pertamanya. Kita turunkan dulu, caranya sama. X yang kita tulis dulu, ingat pangkatnya di sini 1 per 3, 1 per 3 nya turun, 1 per 3 turun, gitu ya. Jadi berapa? 1/3 dikurang berapa? 1, tetap konsepnya sama. Plus berapa? 2x diturunkan jadinya apa? 2. Maka di sini kalau diproses jadinya apa? 1/3 x pangkat berapa? 1 per 3 dikurang 1 maka berapa? Negatif 2 per 3 plus 2. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, nah sekarang yang ditanya B-nya sekarang. B adalah F double aksen X. Ini artinya turunan kedua. Nah, kalau turunan kedua berarti kita perhatikan yang dari hasil turunan pertama. Nah, ya kan? Turunan pertamanya kan itu ya. Nah, maka kita selesaikan dari turunan pertamanya. Apa berarti? 1/3 X pangkat negatif 2 per 3. Berarti 1/3-nya kita tulis dulu X. Nah, sekarang pangkatnya ini kan negatif 2 per 3 ya, turunkan ke bawah, berarti negatif 2 per 3 ini dikali ya, artinya ya, dikali. X-nya jadi berapa? Pangkatnya negatif 2 per 3 dikurang 1. Plus berapa? 2, ingat 2 berdiri sendiri artinya konstanta. Maka kalau diturunkan hasilnya 0, gitu ya. Oke, nah sekarang kita proses, maka hasilnya berapa? Negatif 2 per 3 dikali 1/3 berapa? Negatif 2 per 9. X pangkat negatif 2 per 3 dikurang 1 berarti berapa? Negatif
5/3 gitu ya, plus 0 berarti ini jawabannya. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, yang C yang ditanyakan kan F aksen 3. F aksen 3. Maka kita perhatikan yang apa? Yang hasil yang A tadi, yaitu ini. Ya, sepertiga X pangkat negatif 2/3 plus 2. Saya tulis lagi di sini ya. Yang C F aksen X-nya tadi ketemunya berapa? Saya lihat lagi ya. Sepertiga X pangkat negatif 2/3 plus 2. Nah, yang ditanya apa? F aksen 3. F aksen 3. Berarti mengganti X-nya dengan siapa? 3 gitu ya, sepertiga. Berarti 3 pangkat negatif 2/3 plus 2. 3 pangkat negatif 2/3 itu berapa sih? Sepertiga 3 pangkat negatif 2/3. Kalau mau menjadikan dalam bentuk positif itu berarti gini, 1 per ya, bentuk ini awalnya kan pangkatnya negatif, supaya mudah menghitung supaya pangkatnya nggak negatif, maka jadikan 1 per berapa? 3 pangkatnya jadi positif, 2/3 plus 2 gitu ya. Nah sekarang berapa berarti sepertiga? Seper berapa? 3 pangkat 2/3 itu berapa sih? 3 pangkat 2/3 itu kan artinya 3 kuadrat gini kan, di model berarti akar berapa? Pangkat 3 gini plus 2 gitu kan ya. Oke, nah ini berarti berapa? Nah kalau dihitung kan berarti sepertiga dikali seper akar pangkat 3 dari berapa? 9. Nah ini berapa nanti hasilnya ya? Nah itu ditambah dengan 2. Nah itu ya, nanti bisa dihitung pakai kalkulator gitu ya. Oke, seperti itu. Nah sekarang yang D bagaimana? Yang D berarti F double aksen 5. F double aksen 5 berarti kita kan sudah tentukan tadi hasilnya ini ya, negatif. Yang D ya, yang D kita tulis di mana? Di sini ya. Nah yang D tadi F double aksennya kan negatif 2/9 X pangkat negatif 5/3. Berarti kalau ditanya F double aksennya 5, maka negatif 2/9 X nya diganti berapa? 5 pangkat berapa? Negatif 5/3. Sudah, sampai di sini aja nggak apa-apa gitu ya, nanti dihitung, lanjutnya dihitung sendiri gitu ya. Oke, nah seperti itu terkait dengan turunan tingkat tinggi, masih contoh yang sederhana ya berkaitan dengan aljabar. Silakan diperhatikan kembali, dipelajari kembali untuk materi-materinya. Demikian untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,